Selamat malam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mulaikan ibadah doa. Biasanya Zoom, tapi malam hari ini saya akan sampaikan renungan dan saudara boleh berdoa di rumah masing-masing pada jam yang sama. Sebelum saya sampaikan renungan malam ini, kita angkat dulu pujian pribadi yang mengenal hati. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, kembali malam ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mau urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang akan berdoa syafaat di jam doa puasa malam hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi setiap pokok doa kami, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saudara bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di jam yang sama bersama-sama seperti biasa jam 7 malam ini. Sebelumnya saya akan sampaikan firman Tuhan untuk menjadi dasar dalam kita berdoa pada malam hari ini. Judulnya adalah doa orang benar adalah doa yang berkuasa. Doa orang benar adalah doa yang berkuasa. Ayat ini tentu sering kita baca ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 6 bagian B saya bacakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita harus tetap meyakini bahwa perbuatan doa yang kita lakukan malam ini memiliki kuasa yang besar. Dan sepanjang hari ini entah berapa kali saudara sudah berdoa. Entah itu doa tadi pagi, besok pagi, mau berangkat kerja, sekolah, siang hari mungkin saudara berdoa, sore mungkin saudara berdoa. Percayalah bahwa doa-doa yang saudara dan saya naikkan itu sangat besar kuasanya. Kalau kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat. Nah, ada banyak contoh sejak dari Kejadian sampai Wahyu bahwa doa orang percaya, doa orang benar itu besar kuasanya. Saya kutip beberapa saja ya. Ada 10 contoh, makanya saya akan baca cepat saja. Di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-12 dikatakan, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata,
maka datanglah Ribka. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah bisa menebak doa siapa ini? Doa Eliezer. Satu saat ketika Abraham dia menghendaki supaya Iskak segera mendapatkan istri karena ibunya baru saja meninggal, ya, supaya Iskak ini terhibur, ya, ada teman begitu, maka diutuslah Eliezer, hambanya. Nah, saudara, hambanya Abraham ini adalah seorang yang percaya Tuhan, sehingga ketika dia diberi tugas, dia berdoa, ya, dia berdoa, Tuhan tunjukkanlah supaya apa yang akan kulakukan hari ini tercapai. Dan belum selesai dia berdoa, datang Ribka menawarkan apa? Air. Ya, bahkan di dalam doa Eliezer ini kan sulit ya untuk mencarikan jodoh, Iskaknya nggak dibawa gitu ya, mana yang sesuai. Tetapi itulah kuasa doa. Ya, karena ternyata apa yang ada di hati Eliezer, dia berpikir kan, pokoknya kalau ada perempuan yang memberiku minum, memberi minum onta-ontaku juga, dialah orangnya. Dan baru dia selesai berdoa, Ribka, dia menawarkan minum kepada Eliezer. Dia juga menawarkan minum kepada onta-onta yang banyak itu. Padahal minumnya onta berapa dirham, saudara. Nah, itulah kalau Tuhan mau jawab. Sesuatu yang mustahil, tapi itu bisa terjadi demi hanya untuk menjawab apa? Doa Eliezer. Nah, jadi saudara, malam hari ini percayalah bahwa tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, di dalam Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23. Demikian firman-Nya, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Bangsa Israel ketika dia hidup dalam penindasan berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan mendengar. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Jadi saudaraku, apapun yang sedang menindas hidup kita saat ini, mungkin saudara juga merasa tertindas seperti bangsa Israel oleh masalah, oleh beban, oleh penyakit, oleh situasi. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup mendengar dan membebaskan kita dari perbudakan, dari belenggu apapun itu, dari masalah apapun itu. Yang ketiga, saudara, doa sanggup menghentikan matahari dan bulan. Beberapa waktu lalu firman Tuhan juga sudah disampaikan hal ini, tapi untuk meneguhkan kuasa doa yang saudara akan naikkan pada malam hari ini, saya akan bacakan di dalam Yosua pasalnya yang ke-10 ayat 20 sampai 13. Saya baca bagian besarnya saja ya. Yosua berdoa, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan. Saudara, bayangkan, berdoa minta matahari berhenti, bulan berhenti, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi saudara, ingat, doa orang benar, doa yang berkuasa, doa yang begitu mustahil untuk dijawab Tuhan, Tuhan menjawab. Kalau saudara baca, akhirnya matahari itu berhenti, bulan itu, matahari berhenti di atas Gibeon, bulan di atas Ayalon. Sehingga hari itu Yosua boleh menyelesaikan peperangan, karena Yosua dikeroyok oleh 5 raja-raja, ya, raja orang Amori bergabung untuk membinasakan Yosua dan bangsa yang akan ditolong, yaitu bangsa Gibeon. Tapi karena doa Yosua kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan membuat Yosua menang. Nah, saudara, jadi doa itu, orang benar itu sangat berkuasa. Contoh lain, ya, garis besarnya saja, supaya malam ini kita benar-benar diteguhkan untuk tidak berhenti berdoa, untuk tetap berdoa.
Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, di sana diceritakan seorang nabi yang bernama Elia. Dia mampu berdoa dan minta api turun dari langit. Itu pun sesuatu yang mustahil. Tetapi Alkitab mencatat, api turun dari langit membakar korban Nabi Elia. Dahsyat bukan? Jadi doa yang dinaikkan oleh orang percaya itu besar kuasanya. Demikian pula Nabi Elia, kalau tadi kita membaca di dalam Yakobus 5 ayat 6, kalau saudara baca terus itu Yakobus 5 ayat 17 ayat 18, Elia juga berdoa supaya Tuhan menahan tidak hujan 3,5 tahun, dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Oleh doa seorang Elia, dia makan nasi sama dengan kita, minum air sama dengan kita. Dia juga merasa lapar kalau nggak makan sama dengan kita. Tapi karena dia orang benar, doanya berkuasa. Sebaliknya, Elia pun akhirnya berdoa supaya Tuhan membuka langit, turun hujan. Setelah 3,5 tahun tidak turun hujan, Elia menaikkan doa supaya hujan turun. Hujan pun turun. Itu tercatat di Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jadi saudara, doa orang benar besar kuasanya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa, karena doa yang kita naikkan memiliki kuasa yang dahsyat. Dan Alkitab pun mencatat di dalam 1 Tawarikh, ini contoh yang ke-6 ya. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Itu doa siapa? Doa Yabes, ya. Yabes berdoa, lagu yang sering kita nyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa Yabes berdoa seperti itu? Karena Yabes terlahir menjadi seorang anak yang dibenci oleh ibunya sendiri. Ibunya berpikir, aku ngelahirin dia kesakitan. Setelah aku punya anak, dia hidupku sial. Dan dia pasti juga akan menjadi pembawa sial. Nasibnya akan sial. Tetapi Yabes mampu mengubah kutuk itu jadi berkat. Dia menaikkan doa besar. Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Dan Alkitab menjawab, Tuhan mendengar doa Yabes. Yabes lebih dimuliakan dari kaum keluarganya. Yang tadinya dihina, tidak dianggap, bahkan dicap sebagai pembawa sial. Dia lebih dimuliakan dari seluruh kaum keluarganya. Doa sanggup mengubah nasib. Bukankah tadi Yabes nasibnya, aduh gak baik banget ya, tapi Tuhan ubah menjadi baik. Luar biasa, dimuliakan. 7, yang ke-7 contoh, doa mampu memperpanjang umur. Siapa? Tentu ingat ya, Raja Hizkia. Satu kali Raja Hizkia sakit, lalu Tuhan bilang, penyakitmu ini akan membuatmu mati. Yang bilang Tuhan, vonis mati. Itu artinya kan? Tapi Raja Hizkia menghadap ke tembok, berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nabi Yesaya yang suruh menyampaikan pesan tadi balik lagi. Belum keluar dari pekarangan kerajaan. Tuhan bilang, balik, sampaikan kepada Hizkia, aku sudah mendengar doamu. Aku akan menyembuhkan, gak jadi mati. Bahkan umurmu akan diperpanjang 15 tahun. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia. Doa Raja Hizkia sanggup mengubah keputusan Tuhan. Yang tadinya mati, hidup saudara. Dan diperpanjang umurnya 15 tahun. Bukankah doa orang benar itu dahsyat besar luar biasa? Jadi apakah saudara gak mau berdoa? Tetaplah berdoa saudara. Nabi Daniel, dia 3 kali sehari selalu berdoa di atas tingkap rumahnya. Ya, artinya dia rutin berdoa sehari 3 kali. Bahkan ketika dia mendengar berita bahwa akan ada pembunuhan terhadap orang-orang yang menyembah Tuhan, dia pun mendengar langsung berdoa. Ya, justru dia berdoa. Di dalam keadaan terjepit dia berdoa. Di dalam keadaan baik dia berdoa. Dan
Kita lihat Daniel dibela Tuhan luar biasa. Ya, dia pernah masuk ke dalam lubang singa, tidak dimakan singa. Itulah kuasa doa. Dan Nabi Daniel di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 27 dibukakan rahasia akhir zaman. Ya, rahasia besar yang akan terjadi pada akhir zaman itu diperlihatkan kepada Nabi Daniel oleh Tuhan. Karena Daniel hidup intim, dekat dengan Tuhan, suka berdoa. Dalam perjanjian baru juga banyak contoh-contoh doa. Yang sering kita dengar adalah doa jemaat ya. Ketika Petrus ada di dalam penjara, jemaat berdoa. Dan ajaib, malam itu ketika jemaat berdoa di satu rumah, berkumpul, doa bersama, malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara, menuntun Petrus keluar penjara tanpa ada bekas. Jadi pintu terbuka sendiri, rantai yang mengikatnya terbuka sendiri. Lalu Petrus dibawa ke ruang jemaat yang sedang berdoa itu. Jadi saudara, doa yang kita naikkan itu besar kuasanya. Jangan berhenti berdoa. Demikian pula juga di dalam Kisah Rasul 16 kan, ayat yang ke-25 sampai 26, ketika Paulus dan Silas tubuh babak belur habis dihajar, dihakimi, diadili, lalu dirantai kaki dan tangannya dibelenggu. Dalam keadaan begitu, berdoa tengah malam sambil memuji Tuhan. Tadinya tak ada yang terjadi, tapi saat doa dinaikkan, tembok goyang, tembok penjara gempar. Hanya penjara yang gempar, sehingga rantai yang mengikat tangan Paulus dan Silas lepas. Tuhan menuntun Paulus dan Silas keluar dari penjara, bebas dari penjara. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi saat kita berseru, saat kita berdoa, doa orang benar, doa yang berkuasa. Sehingga doa kita itu berkuasa, saudara. Mari sebagai orang percaya, kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan pada akhir zaman ini. Intim dengan Tuhan seperti pemazmur. Coba luar biasa, bukan mazmur, dia selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu dengar, Tuhan selalu jawab. Pagi hari dia berdoa, kalau kita baca kitab mazmur itu. Malam hari dia berdoa, siang hari dia berdoa. Itulah mazmur. Sehingga hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi gak ada hari tanpa dia berkata dan bergaul karib dengan Tuhan. Karena dia merasa gak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan ada lagu kan, seperti rusa yang rindu harus aliran sungaimu. Itu kan ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 42, juga Mazmur 62. Ya, hanya dekat Allah saja. Jadi malam ini Bapak Ibu Saudara, mari gunakan waktu 5, 7, 10 menit berdoa, lalu naikkan doa syafaat. Kita akan sama-sama menjadi orang benar, sehingga doa-doa kita berkuasa. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, lalu kita akan tutup dalam doa. Pujian dan syukur dengan rendah hati ku
terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami masih meyakini bahwa doa itu berkuasa. Doa orang benar mendatangkan kuasa yang besar. Sebab itu biarlah kami boleh tetap menjadi orang-orang yang mencintai Engkau, berlaku intim senantiasa dengan berdoa kepada Engkau, sehingga kami boleh mengalami kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berdoa malam ini, doa-doa syafaat yang dinaikkan, baik untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk jam-jam ibadah, kiranya Tuhan mendengar. Bahkan untuk bangsa negara kami Indonesia ini, supaya Tuhan memberkati. Tuhan segera melalukan segala penyakit, khususnya wabah corona, sehingga kami boleh kembali bebas beraktivitas. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.